cerita ini terinspirasi dari komenan ini. Yuk kalian tulis di kolom komentar cerita apa lagi yang harus kami buat. Siapa tahu ide kalian bisa kami jadiin drama. Selamat menonton guys. Jangan lupa subscribe. Hah? Itu apaan tuh? Bisa terbang gitu? Hantu! Apa yang aku lihat? Duit aku kok hilang ya? Hah? Kakak cari duit ya. Ini dia. Tuyul! Kembalikan duit aku! Ah! Ada apa ini dengan mataku? Kenapa aku bisa melihat makhluk astral? Apa? Indigo? Dulu, setiap kali melihat hantu, aku selalu ketakutan. Rasanya seperti dunia ini terlalu besar dan menakutkan untukku. Tapi seiring waktu, aku mulai terbiasa. Hantu-hantu itu bukan lagi ancaman. Mereka hanya ada di sana, seperti bayangan yang tak bisa aku hindari. Lama-kelamaan, aku jadi acuh tak acuh, seolah mereka tak pernah ada. Hingga akhirnya aku sadar bahwa mereka punya kaitan dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang harus aku selesaikan. Dan kali ini, aku memulainya di sekolah ini. Assalamualaikum weh. Waalaikumsalam. Coba sini weh. Aku ada berita baru. Wih, berita apaan tuh? Kayaknya penting banget. Aku tahu nih. Pasti beritanya adalah kalau Nicholas hari ini ganteng dan glowing macam artis-artis Korea. Ya kan? Ha, kamu kepedean banget Nicholas. Angel, emangnya ada apaan? Ini loh, tadi pas aku lewat koridor ruang guru, aku lihat Pak Anton lagi bicara sama Pak Kepala Sekolah. Di samping Pak Anton ada murid baru weh, muridnya cowok. Terus, apa masalahnya? Kayaknya kelas kita bakal ada murid baru deh. Wih, murid barunya kan cowok. Kira-kira ganteng atau enggak tuh? Heleh kalian nih, yang pasti akulah paling terganteng di sekolah ini. Nggak ada tandingannya. Kalian tuh jangan mikirnya nggak pasti, mikirin yang pasti-pasti aja. Kayak aku yang ada di depan ini. Weh, itu Pak Anton udah datang. Hah? Iya, ayo siap-siap weh. Aku nggak dihirauin. Assalamualaikum anak-anak Bapak. Waalaikumsalam, Pak. Baiklah, hari ini Bapak akan sampaikan kabar bahagia buat kalian anak-anak. Hah? Kabar bahagia? Kabar bahagia apa, Pak? Kabar bahagianya adalah... Nungguin ya. Hari ini nak, kita kedatangan murid baru yang akan menjadi teman-teman kalian semua. Aska, silakan masuk. Nah kan, aku bilang juga apa, weh? Nah, Aska, silakan kamu perkenalkan diri ke teman-teman yang lain ya, biar teman-teman yang lain tahu, biar makin akrab. Jangan malu-malu, mereka semua pada baik-baik kok, nggak makan orang. Iya, bener tuh. Kami nggak makan orang. Palingan kami gigit aja. Daw! Bercanda bro, bercanda. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Aska. Aku pindah ke sini karena ada sesuatu yang... Karena alasan pribadi, semoga kita bisa akrab ya. Oh iya, salam kenal ya Aska. Iya, hai juga. Semoga kamu betah ya sekolah di sini. Weh, kok dia dingin dan jutek gitu ya? Apa dia tuh kayak cowok webtoon ya, yang sok-sok cool gitu? Mungkin dia pemalu. Nah, baik Aska, kamu udah boleh duduk di bangku kosong sebelah Nicholas atau... Nah, paling ujung juga kosong tuh di belakang. Saya tidak bisa duduk di bangku kosong belakang itu, Pak. Loh, kenapa nak? Ada yang salah ya? Apa jangan-jangan kursi yang di belakang itu udah lapuk? Karena dia sudah ada di sana, Pak. Hah? Maksud kamu apa, Aska? Dia itu siapa? Iya, perasaan kursi itu kosong, gak ada orangnya.
Kalian semua gak akan ngerti. Aku mau duduk di sebelah itu aja. Sama aku. Ya udah bro, boleh duduk samping aku nih. Lagian kok dipikir ngapain juga sih duduk belakang sendiri? Meh sini. Ya udah, oke anak-anak, udah beres ya. Lanjut kita masuk ke pelajaran, oke? Buka bukunya masing-masing. Oke, Pak. Aska, kamu ngapain bicara sendiri? Kamu tidak akan mengerti. Aneh banget ngomong sendiri. Merinding aku. Kayaknya nih orang ada kelainan sikit dah. Aku harus ceritain kejadian ini sama teman-teman. Nah, anak-anak, baik lonceng istirahat udah berbunyi. Silakan kalian istirahat ya. Cepet kali dia keluar, weh. Weh, aku mau cerita. Ada yang aneh loh weh sama si Aska itu. Hah? Emangnya aneh kayak mana Nicholas? Tadi pas pelajaran dia tuh ngomong sendiri weh. Pas aku tanya dia langsung bilang, kamu tidak akan mengerti. Apa maksudnya kan? Dengan muka yang dingin dan kayak menyembunyikan sesuatu lagi. Aneh memang anak itu. Kita harus cari tahu weh. Kenapa si Aska itu bisa begitu? Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. Iya bener weh. Mending sekarang kita nyusul Aska. Kita lihat sebenarnya apa sih yang terjadi. Iya, ayo weh. Tadi dia kemana ya? Dia tadi keluar langsung ke arah kanan weh. Ya udahlah weh, ayo kita susul dia. Mumpung jam istirahat masih lama, 20 menit lagi. Yuk. Itu di ujung lorong itu kan si Aska. Ngapain dia melamun gitu? Aku samperin lah. Aska, kamu kenapa melamun di sini? Pak, saya mau masuk ruangan ini, Pak. Apakah boleh? Yang Bapak tahu sih, ruangan ini dilarang masuk, Nak. Dan juga ruangan ini udah lama nggak digunakan. Kenapa, Pak? Kalau masalah itu Bapak nggak tahu sih, Aska. Tapi sejak dari kepala sekolah yang dulu, ruangan ini dilarang dibuka. Dia ada di sini, Pak. Dia terperangkap di dalam. Hah? Dia? Dia siapa, Aska? Ibu Tuti, Pak. Dia butuh bantuan kita. Apa? Bu Tuti? Sepertinya Bapak pernah dengar deh nama itu. Oh, Bapak pernah dengar, Aska? Kalau nggak salah, Bu Tuti itu adalah guru sekolah ini yang hilang secara misterius 20 tahun yang lalu. Pak Anton, Aska. Aska, kami tahu sebenarnya kamu bukan murid biasa kan? Kamu selalu aja bilang soal dia. Memangnya dia itu siapa sih? Dan apa sebenarnya yang terjadi? Sekolah ini memiliki rahasia. Ada seorang yang mati di dalam sini, tapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Dia ingin kebenarannya terungkap. Dan aku di sini untuk menyampaikannya. Dan aku butuh kalian untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Apakah kalian bersedia membantuku? Hah? Jadi beneran ya ada orang yang dibunuh di sekolah ini? Kita harus mengungkap pembunuhan ini weh. Kami bersedia. Kira-kira apa yang bisa kami bantu, Aska? Bagaimana kalau pulang sekolah kita buka ruangan ini? Di dalam sini ada sesuatu. Pak Anton, saya butuh bantuan Bapak. Tolong Bapak carikan kunci ruangan ini di mana berada. Tenang aja, Bapak akan usahakan cari kunci ruangan ini. Nah, lonceng udah berbunyi. Sekarang kita semua masuk kelas aja dulu. Yuk. Baik Pak Anton, ayo weh. Setelah pulang sekolah. Nah, ini anak-anak kuncinya. Kalau dilihat kuncinya kayak udah berkarat ya, weh. Iya, udah 20 tahun yang lalu soalnya. Ya udah weh, ayo kita cepat buka pintu ini. Weh, ruangannya berdebu kali ya. Iya,
Ini benar-benar nggak pernah dibersihin. Weh, tengok, di sini ada coretan. Tulisannya, aku tidak pergi, aku dibunuh. Hah? Siapa yang tulis ini? Ibu Tuti. Dia dibunuh oleh seorang yang tidak ingin rahasia kejinya terbongkar. Kok kayak ada suara orang yang di sana? Coba aku cek. Hah? Shh, anak-anak dengar, ada suara langkah kaki. Jangan-jangan ada orang yang mau ke sini, Pak. Hah? Ada orang yang berjalan ke arah sini. Shh, diam semua. Ternyata nggak ada orang pun. Ruangan ini pun juga dikunci. Perasaan tadi aku dengar loh. Mungkin cuma firasat aku aja kali ya. Syukurlah. Weh, ada lemari tua di sini. Kira-kira dalamnya apa ya isinya? Coba aku buka. Ada buku, Buku apa nih? Ini diariku, seorang guru bernama Tuti yang difitnah oleh kepala sekolah Pak Joko pada tahun 2004. Dia melakukan korupsi besar-besaran dengan dana sekolah. Permisi Pak Joko, saya sudah menemukan bukti bahwa dana sekolah kita diselewengkan oleh Bapak. Hah? Apa? Dia tahu dari mana? Bukankah dana itu seharusnya untuk memperbaiki fasilitas sekolah dan beasiswa anak-anak, Pak? Bu Tuti, saya tidak tahu apa yang kamu maksud. Hati-hati kalau kamu bicara ya. Tuduhan seperti itu berbahaya loh. Saya tidak asal bicara, Pak. Saya menemukan bukti keuangan ganda di ruangan administrasi dan terbukti bahwa Bapak mencuri uang sekolah. Saya mengetahui hal ini dan saya tidak akan membiarkan Bapak begitu saja. Oh, masalah itu kamu tidak tahu apa yang terjadi. Itu hanya kesalahpahaman. Kalau kamu membawa masalah ini lebih jauh, kamu akan menyesal. Saya sudah melaporkan kasus ini ke yayasan. Besok mereka akan meriksa Bapak. Bapak tidak bisa lari kemana-mana lagi. Kamu pikir yayasan akan mudah percaya sama guru muda seperti kamu? Kamu itu hanya pion kecil di yayasan ini. Tidak akan ada yang berpihak kepada kamu. Lebih baik kamu tutup mulut sebelum semuanya menjadi buruk. Saya tidak peduli apa yang Bapak katakan. Saya akan memperjuangkan kebenaran ini. Bapak telah menghancurkan kesempatan anak-anak yang ada di sini, Pak. Saya tidak akan biarkan ini terjadi terus-menerus. Kalau kamu tetap keras kepala, jangan salahkan saya jika sesuatu terjadi kepada kamu. Sekolah ini besar dan bisa saja orang-orang menghilang tanpa jejak. Apa itu ancaman Bapak? Saya tidak takut, Pak. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan memperjuangkan kebenaran ini. Jikalau pada akhirnya saya akan bernasib tragis, saya tidak akan menyesal karena yang saya lakukan adalah kebenaran. Kita lihat aja besok, Tuti, kalau kamu masih ada di sini. Sesungguhnya tidak ada kebaikan yang sia-sia. Saya permisi, Pak. Kalau gini aku bisa gila. Bisa-bisa guru muda itu bisa masukin aku ke dalam penjara. Aku harus melakukan sesuatu. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Alhamdulillah, kelar deh kerjaan. Pak Kepala Sekolah, Aku nggak akan biarin kamu mengungkap kebenaran. Aku akan membunuh kamu. Rasakan ini. Ini akibat kamu mencampuri urusan orang lain. Dia sudah mati. Sekarang aku harus kubur. Tapi di mana ya? Nah, di sudut ruangan itu aja. Aku akan bongkar keramiknya, lalu aku akan ratakan lagi. Dan aku akan mengunci ruangan ini selamanya. Jadi orang-orang tidak akan tahu. Selamat tinggal. ada lanjutannya, weh. Kalau sesuatu terjadi kepadaku, itu bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan.
dia akan datang membunuhku. Hah? Ya udah anak-anak, besok kita laporkan kasus ini ke polisi. Keesokan harinya, mereka membawa bukti-bukti itu ke polisi. Akhirnya, polisi menangkap Pak Joko. Ia mengaku membunuh Bu Tuti dan polisi menemukan jasad Ibu Tuti terkubur di bawah ruangannya. Pak Joko pun akhirnya ditangkap dan dikena hukuman Terima kasih mati. kepada kalian semua yang telah menyelesaikan kasus pembunuhanku ini. Sekarang aku bisa pergi dengan tenang. Selamat tinggal semuanya. Alhamdulillah, kasus ini selesai ya weh. Iya, alhamdulillah ya weh. Ya udah anak-anak, sekarang ayo kita berdoa. Semoga almarhum Bu Tuti tenang di alam sana. Iya Pak, yuk. Terima kasih ya weh, kalian semua sudah membantu aku. Oh iya, aku juga ingin lebih tahu tentang kamu, Aska. Kok kamu tahu sih ada pembunuhan di sekolah ini? Iya, bener tuh. Siapa kamu sebenarnya? Dan apa kasus pembunuhan ini ada kaitannya dengan kamu yang baru di sekolah ini? Aku tidak seperti kalian. Aku bisa merasakan hal-hal yang tidak kalian bisa rasakan. Aku dilahirkan dengan kemampuan ini yang orang-orang sebut sebagai indigo. Aku bisa melihat makhluk-makhluk halus. Kamu serius Aska? Jadi kamu bisa melihat mereka, para jin atau para hantu itu sepanjang waktu? Tidak selalu. Mereka tidak muncul begitu saja. Mereka mendatangiku ketika ada urusan mereka yang belum selesai. Seperti Bu Tuti. Dia memanggilku sejak aku lewat ke sekolah ini. Terus kalau kamu bisa lihat mereka, kok kamu nggak kelihatan takut? Kalau aku bisa lihat hantu, aku langsung lari terbirit-birit. Aku sudah hidup dengan ini sejak kecil. Awalnya aku juga takut. Aku bahkan pernah coba mengabaikan mereka. Tapi semakin aku menghindar, mereka semakin mendekat. Sampai akhirnya aku sadar. Mereka bukan ingin menyakitiku. Mereka hanya ingin didengar. Jadi kamu pindah sekolah ini karena Bu Tuti? Iya, aku tidak pindah sekolah tanpa alasan. Biasanya aku mulai mendengar atau merasakan sesuatu yang mengarahkanku ke tempat tertentu. Di sini, Ibu Tuti menarikku. Aku merasa harus datang untuk membantunya. Tapi bukannya sulit ya hidup seperti ini? Apa kamu nggak ngerasa tertekan atau kesepian Aska gara-gara kemampuanmu? Tentu saja ini gak mudah. Banyak orang takut pada aku begitu tahu aku bisa melihat apa yang mereka tidak bisa. Aku sering dianggap aneh atau gila. Tapi aku tidak bisa memilih untuk tidak memiliki kemampuan ini. Yang bisa kulakukan hanyalah belajar menerimanya dan memanfaatkannya untuk hal yang baik. Sorry ya bro, aku udah salah menilai kamu. Awalnya aku kira kamu tuh orang aneh. Sekarang aku sadar, ternyata kamu orangnya pemberani, lebih pemberani daripada kami-kami. Sekarang kasus pembunuhan Bu Tuti sudah terungkap. Apa sebentar lagi kamu akan pergi, Aska? Iya, seperti yang aku bilang, aku tidak tinggal lama di satu tempat. Akan selalu ada mereka yang membutuhkan bantuanku. Pesan dari aku buat kalian, jangan pernah takut mencari kebenaran. Meskipun itu membuat kita harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Ingat, kita semua punya kekuatan lebih dari apa yang kita kira. Aku akan selalu mengingat kalian. Dah, aku pergi dulu ya. Dah, terima kasih juga kamu sudah membantu kami mengungkap kasus pembunuhan 20 tahun yang lalu. Dah, Aska. Terima kasih ya kamu udah menolong guru yang ada di sekolah ini, Bu Tuti. Kalau nggak ada kamu, mungkin kami semua pada nggak tahu. Semoga jalan kamu ke depannya selalu diberi kemudahan ya. Dah. Sampai jumpa lagi. Dah. Lancar-lancar ya urusannya. Dah.